Diawali dengan adegan seorang mahasiswa pergi ke kampus dengan skuter elektriknya. Dia adalah Wiso, seorang mahasiswa teknik yang memiliki sifat introvert. Saat itu kampusnya sedang mengadakan pameran antar jurusan. Banyak sekali pertunjukan dan stand yang ditampilkan oleh mahasiswa. Setibanya di kampus, Wiso bertemu dengan dua temannya yang sedang menjaga stand jurusan teknik. Mereka bertiga mengadakan jasa servis gratis perbaikan sepeda bagi para pengunjung. Alih-alih menjaga stand, mereka bertiga malah asik bermain robot virtual, hingga lupa ada pengunjung yang datang. Di lain tempat, seorang gadis terlihat sedang mengikuti lomba panahan berhadiah di kampus. Dia adalah Yejin, pemanah profesional yang menyandang disabilitas. Di balik kekurangannya itu, dia sangat pandai memainkan anak panahnya. Hingga saat dia berhasil, pemilik stand yang menyadari Yejin adalah seorang profesional marah, merasa dia sudah dicurangi. Namun, karena tidak ada peraturan tertulis sebelumnya, hadiah itu pun terpaksa diberikan. Saat Yejin pergi, kursi roda miliknya tidak bisa dikendalikan. Hal itulah membuatnya terus melaju, hingga terjatuh dan masuk ke stand jurusan teknik. Wiso yang ada di sana bukannya membantu, malah ia fokus terhadap kursi roda gadis itu dan berkata bahwa kontrolnya sudah rusak. Seketika Yejin bertanya, apakah itu bisa diperbaiki? Dengan sifat lugunya, Wiso menjawab. Singkat cerita, Wiso telah selesai memperbaiki kontroler kursi roda itu. Yejin terlihat sangat gembira. Bahkan ia memuji bakat apa yang dimiliki Wiso. Karena Yejin tidak mau berhutang budi, ia mengajak Wiso untuk makan bersama dan mentraktirnya sebagai ganti dan tanda terima kasih. Wiso merekomendasikan kedai makan yang paling enak di tempat itu. Namun sayangnya, perjalanan ke kedai makan itu tidaklah mudah. Sebuah tangga yang menjulang tinggi seolah menghalangi Yejin untuk pergi. Sebagai cowok lugu, Wiso hanya terdiam tanpa solusi. Yejin berkata, jika ingin makan di tempat itu, Wiso harus menggendongnya. Setelah menggendongnya dengan penuh perjuangan, akhirnya mereka sampai ke kedai itu. Wiso memakan makanan favoritnya, dan ternyata Yejin pun menyukai makanan itu. Setelah selesai makan, masalah baru muncul, di mana kursi roda milik Yejin hilang. Akhirnya, Yejin dijemput seseorang yang ternyata itu adalah saudara perempuannya. Karena merasa bertanggung jawab, Wiso memberikan kartu mahasiswanya sebagai jaminan bahwa dia akan mengganti kursi roda yang hilang itu. Di saat itulah, Yejin menyadari bahwa Wiso adalah sosok yang spesial bagi dirinya. Sementara itu, Wiso kembali ke stand di mana dia berjaga. Ia membuka situs online untuk mencari kursi roda itu. Sayangnya, Wiso tidak mampu untuk membelinya karena diketahui harganya sangatlah mahal. Mendengar perkataan Wiso, temannya berkata, jika tidak mampu membelinya, maka buatlah sendiri. Sebagai mahasiswa jurusan teknik, Wiso tahu betul bagaimana cara membuatnya. Seketika dia bergegas pulang, lalu merancang kursi roda di bengkel sepeda keluarganya. Sementara itu, ayah Yejin marah mendengar apa yang sudah dialami Yejin. Terlihat dari perdebatan mereka berdua, nampaknya hubungan Yejin dan ayahnya kurang begitu baik. Yejin menegaskan bahwa dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Wiso pergi ke gym penyandang disabilitas, tempat di mana Yejin berlatih panahannya. Setibanya di sana, ia bertemu dengan Yejin dan dua teman latihannya, yang juga memiliki keterbatasan fisik. Wiso memberikan kursi roda itu dan menjelaskan kepada Yejin bahwa dia membuatnya sendiri karena tidak sanggup membeli kursi roda yang baru. Yejin terlihat sangat antusias dengan kursi roda buatannya. Setelah mencobanya, dia sangatlah gembira. Dan setelah itu dia mengajak Wiso dan dua teman lainnya pergi ke suatu tempat. Mereka pergi ke sebuah ruangan lalu minum bersama sembari bercanda ria. Wiso yang tidak bisa minum alkohol menolaknya. Yejin menegaskan bahwa dia harus ikut minum jika ingin berteman dengannya. Wiso akhirnya minum bersama mereka hingga mabuk dan tak sadarkan diri. Yejin mengantarnya pulang dengan taksi online. Di sana,
dia bertemu dengan orang tua Wissu yang sedang memperbaiki sepeda. Yejin merasa bersalah karena sudah mengajak Wissu minum bersama. Namun hal yang tak terduga keluar dari mulut ibu Wissu. Sang ibu sangatlah senang karena berkat Yejin, anaknya itu punya teman dan bisa bersosialisasi dengan orang lain selayaknya pria pada umumnya. Keesokan harinya, jurusan teknik dan elektro di kampus Wissu akan mengadakan pertandingan airsoft gun. Ini adalah pertandingan sengit antar jurusan, di mana yang kalah akan difoto bokongnya dan dipajang di majalah dinding kampus. Karena kekurangan pemain, Wissu mengajak Yejin untuk bergabung ke dalam timnya. Singkat cerita, pertandingan akhirnya dimulai. Pertandingan berjalan dengan sangat sengit. Tim Wissu mendominasi pertandingan itu, hingga akhirnya tim dari jurusan elektro hanya bersisa satu orang saja. Besar harapan untuk menang, masalah baru pun malah muncul. Musuh dari mereka menggunakan senjata yang sangat canggih. Tapi di sini tim Wissu diunggulkan, karena Hyejin yang ikut bertanding menggunakan panah. Tanpa harus berhadapan dengan musuh, Hyejin meluncurkan anak panahnya ke arah langit. Dengan perhitungan dan kepandaiannya memainkan busur panah, Hyejin berhasil mengenai tepat di wajah lawannya. Akhirnya jurusan teknik berhasil memenangkan pertandingan berkat bantuan Hyejin yang mengalahkan mereka dengan caranya sendiri. Di malam harinya, mereka pergi berkemah di sebuah taman. Mereka makan bersama, bercanda ria, dan saling bercerita tentang masa lalu. Sejak saat itulah mereka semakin dekat dan saling mengenal satu sama lain. Setelah itu Hyejin kembali dihadapkan dengan perilaku sang ayah yang selalu mengatur hidupannya. Sang ayah bermaksud untuk menjodohkan putrinya itu dengan anak pegawai yang bekerja di toko miliknya. Hyejin sangatlah yakin bahwa pernikahan itu hanyalah karena sebuah harta, bukan karena pria itu mencintai dirinya dengan tulus. Hyejin yang mendengar hal itu kemudian marah, lalu pergi begitu saja. Ternyata Hyejin pergi menemui Wissu di rumahnya. Terlihat dari raut wajahnya, Hyejin begitu senang ketika bertemu dengan Wissu. Maksud dan tujuan Hyejin menemui Wissu, dia berkata bahwa untuk beberapa hari ke depan dirinya akan sibuk karena dia akan mengikuti seleksi untuk tim nasional panahan. Wissu berjanji kepadanya, dia akan pergi melihat seleksi panahan itu. Keesokan harinya, Hyejin bertemu dengan ibunya yang sudah lama berpisah karena bercerai. Setelah bercerita tentang ayahnya, sang ibu memberinya nasihat untuk membuktikan tekadnya itu kepada ayahnya jika dia bisa hidup mandiri. Hyejin tersadar bahwa selama ini dia belum bisa membuktikan apapun. Oleh karena itulah sang ayah belum percaya dan belum bisa melepaskan dirinya untuk hidup sendiri. Singkat cerita, hari seleksi pun dimulai. Salah satu temannya Hyejin tiba-tiba mengalami kram otot dan terpaksa pelatih harus membawanya ke ruang pengobatan. Karena waktu semakin habis, temannya Hyejin meminta Wissu yang ada di sana untuk menggantikan pelatih guna mengantar mereka ke tempat seleksi. Wissu tiba-tiba menolak dengan alasan dia akan menemui dosennya. Hyejin paham dan membiarkannya pergi karena dia tahu Wissu tidak bisa menyetir akibat trauma yang dialami di masa lalu. Setelah kejadian itu, Wissu jadi termotivasi untuk berlatih mengendarai mobil dan menghilangkan rasa takutnya. Teman satu kampusnya membantu dia sebisa mungkin, hingga akhirnya dia berhasil mendapatkan SIM pertama dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, Hyejin sudah memenangkan seleksi di babak pertamanya. Tak lama dari itu, Wissu datang dan mengejutkan Hyejin karena dia sudah bisa mengendarai mobil sendiri. Bagi orang lain, bisa mengendarai mobil itu adalah perkara yang biasa. Tapi bagi Hyejin, itu merupakan perkembangan besar yang sudah dilalui Wissu sejauh ini. Saat mereka pulang berdua, sebuah mobil mengagetkan Wissu dan membuatnya kehilangan kendali. Saat itu terungkap bahwa Wissu mengalami trauma ketika dia diganggu dan dikurung oleh teman masa kecilnya di dalam loker. Itulah sebabnya kenapa dia menjadi takut saat berada di ruang sempit. Itu juga yang menjadi alasan kenapa dia menjadi seorang yang introvert selama ini. Mereka berdua selamat dari kecelakaan. Namun Wissu harus dibawa ke rumah sakit karena serangan panik yang dia alami. Hyejin menangis karena dia merasa bersalah. Ibu Wissu menjelaskan bahwa putranya itu baik-baik saja. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Hyejin karena telah merubah kehidupan putranya. Tak lama dari itu, ayah Hyejin datang ke rumah sakit dan meminta putrinya untuk menjauhi Wissu dengan alasan Wissu tidak bisa menjaga Hyejin karena di mata sang ayah,
Wisu merupakan pria yang kurang sehat dalam fisik ataupun mental. Di saat yang sama, Wisu mendengarkan percakapan mereka dari kejauhan. Menyadari ketidaksempurnaannya itu, Wisu meminta Hyejin untuk tidak saling bertemu lagi. Hyejin patah hati. Begitu juga dengan Wisu yang sebenarnya tidak ingin berpisah darinya. Singkat cerita, tibalah saatnya bagi Hyejin untuk menyelesaikan seleksi di babak akhir. Seleksi itu semakin berat karena beban pikiran yang dialami. Di waktu yang sama, teman-teman Wisu menjarinya untuk mengingatkan bahwa hari ini adalah hari terakhir di mana Hyejin mengikuti seleksi panahan. Wisu terlihat masih mengurung dirinya di rumah. Mendengar teriakan teman-temannya dari luar, Wisu berpikir bahwa Hyejin membutuhkan bantuannya saat ini. Ia kembali memberanikan diri dan pergi ke tempat seleksi itu bersama teman-teman yang sudah menunggu. Dengan rasa cinta dan tekadnya yang sangat kuat, Wisu kembali memberanikan diri untuk mengendarai mobil. Meski diselimuti trauma dan rasa takut yang sangat hebat, perjuangan Wisu melawan itu semua tidaklah sia-sia. Setibanya di sana, Wisu bergegas menemui Hyejin dan berkata bahwa dirinya tidak akan lari lagi dari rasa takutnya. Dia juga berkata ingin selalu di sisi Hyejin dalam situasi dan kondisi apapun. Saat pertandingan dilanjut, Hyejin kembali mendapatkan semangatnya. Satu persatu anak panahnya mengenai target hingga Hyejin dan lawannya dinyatakan seri karena poin yang mereka dapatkan sama. Pertandingan dilanjutkan dengan satu tembakan terakhir, di mana peserta yang mengenai target paling dekat dinyatakan sebagai pemenangnya. Di kesempatan terakhirnya, Hyejin mengerahkan seluruh kemampuannya dan memenangkan seleksi tingkat nasional itu. 여기까지 잘해왔잖아. 9시 방향으로 과감하게 뛰어. Keluarga dan teman-temannya turut berbahagia. Singkat cerita, hubungan Hyejin dan ayahnya semakin membaik. Saudara perempuan Hyejin diceritakan pergi ke luar negeri karena dia mendapat beasiswa pertukaran pelajar. Wisu akhirnya menikahi Hyejin setelah dia lulus menjadi sarjana teknik. Film ini diakhiri dengan kebahagiaan ketika Wisu, Hyejin, dan teman-temannya pergi makan bersama di kedai favorit mereka.